Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Linda Farida, kelas 12 3A09, NIM 12192106, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika Yogyakarta. Di sini, saya akan membahas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pertemuan keempat, yaitu Sistem Informasi Manufaktur dan Pemasaran. Sistem Informasi Manufaktur. A. Definisi Sistem. Sistem adalah suatu kelompok elemen yang berinteraksi secara teratur untuk membentuk kesatuan untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan manufaktur dalam arti luas adalah proses merubah bahan baku menjadi produk. Sistem informasi manufaktur adalah sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. B. Manfaat. Manfaat sistem informasi manufaktur di dalam perusahaan adalah: yang pertama, hasil produksi perusahaan lebih cepat dan tepat waktu. Yang kedua, perusahaan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Yang ketiga, arsip lebih terstruktur karena menggunakan sistem database. Yang keempat, sistem informasi manufaktur berupa fisik robotik berkurang jumlah sisa bahan yang tidak terpakai. C. Model sistem informasi manufaktur. Ada input subsistem, itu ada sumber eksternal dan sumber internal. Sumber internal berupa sistem informasi akuntansi dan subsistem industrial engineering. Sumber eksternal ada subsistem intelijen, manufaktur, dan sistem informasi akuntansi. Kemudian diolah dan output atau keluarannya itu ada subsistem produksi, subsistem persediaan, subsistem kualitas, dan subsistem biaya. Ini yang akan dipakai oleh pemakai. D. Komputer sebagai sistem fisik. Yang pertama ada Computer Aided Design atau CAD. Merupakan program komputer untuk menggambar suatu produk yang diwakili oleh garis-garis maupun simbol yang memiliki makna tertentu. CAD berupa gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. Contoh CAD ada Pro atau Engineer, Auto CAD, SolidWorks, CATIA, Unique Graphics, Proc CAD, dan ZW CAD. Yang kedua, ada Computer Aided Manufacturing atau CAM. Dengan adanya CAM ini, membuat produksi dapat berlangsung cepat dan tepat. CAM biasanya digunakan oleh para insinyur dan arsitek dalam penerapannya. Yang ketiga, ada robotik atau Industrial Robot atau IRI. Robotik industrial merupakan alat yang secara otomatis menjalankan tugas-tugas tertentu dalam proses manufaktur yang memungkinkan perusahaan untuk memotong biaya dan mencapai tingkat kualitas yang tinggi. D. Komputer sebagai sistem fisik. Yang pertama ada sistem pemesanan kembali atau reorder point atau ROP. Tingkat barang yang berfungsi sebagai pemicu pada titik pesanan barang dan sistem yang mendasarkan
keputusan pembelian pada titik pemesanan kembali. Istilah dalam ROP itu ada stock out atau kehabisan persediaan, ada lead time atau waktu pemasok untuk mengisi pesanan, lalu ada safety stock, ada persediaan aman. 2. Ada Manufacturing Research Planning, MRP2. MRP2 dikembangkan oleh Oliver Bridge dan George Plessy. Manfaat MRP2 adalah penggunaan sumber daya lebih efisien. Selanjutnya, mengurangi inventory, meningkatkan pelayanan pelanggan. Yang terakhir, informasi manajemen lebih baik. Yang ketiga ada Material Requirement Planning atau MRP. MRP dikembangkan tahun 1990-an oleh Joseph Orlicky dari J.E. Case Company. MRP ini adalah suatu strategi material proaktif. MRP mempunyai 4 komponen. Yang pertama ada sistem penjadwalan produksi, menghasilkan master jadwal produksi yang mencakup lead time terpanjang ditambah waktu produksi terpanjang. Yang kedua, sistem MRP menguraikan tagihan arterial atau mengubah bruto menjadi neto. Yang ketiga, ada sistem perencanaan kebutuhan kapasitas pekerja dengan sistem MRP untuk menjaga produksi kapasitas pabrik. Yang keempat, sistem pelepasan pesanan menghasilkan laporan untuk ke lantai kerja dan pembelian. Yang keempat ada pendekatan just in time atau JIT. Pertengahan tahun 1980-an, para manajer Amerika Serikat mempelajari manajemen Jepang dan teknik organisasi untuk mendapatkan kunci keberhasilan penjualan mereka. Salah satu teknik tersebut adalah just in time atau JIT. Tujuan JIT adalah meminimalkan biaya persediaan dan penanganan, keamanan, dan asuransi. Selanjutnya, sistem informasi pemasaran. A. Definisi. Pemasaran atau marketing merupakan kegiatan perorangan dan organisasi yang memudahkan pertukaran dalam lingkungan yang dinamis. Sistem informasi pemasaran adalah sistem informasi untuk memecahkan masalah pemasaran perusahaan. A. Pengumpulan data. Pengumpulan data ada data primer dan data sekunder. Kalau data primer itu data yang dikumpulkan oleh pihak perusahaan. Contohnya lewat survei, wawancara mendalam, kemudian pengamatan, dan pengujian terkendali. Kalau data sekunder, ini dikumpulkan pihak lain. Caranya mencari dari surat kabar, majalah, buku, atau internet. B. Bagian sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada riset pemasaran atau marketing research, pengumpulan, pencatatan, dan analisis data pelanggan dan calon pelanggan. Yang kedua ada informasi pemasaran atau marketing intelligence. Ini merupakan pengumpulan, pencatatan, dan analisis semua data perusahaan pesaing yang berkaitan dengan penjualan barang, jasa, dan dari produksi ke konsumen. Yang ketiga ada pemrosesan transaksi, yaitu sistem informasi akuntansi yang berhubungan dengan penjualan. Yang keempat ada peramalan penjualan atau sales forecasting. Ini untuk melaksanakan peramalan penjualan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.